Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi iku tetep keduwe Allah. Ma utawi barang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa malan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Wa in tubdu lan lamun padha nglahirake sira kabeh. Tudhiru tegese padha nglahirake sira kabeh. Ma ing barang fi angkusikum kang tetep ing dalem pira-pira awak ira kabeh. Ini menasui sangking laku ala wal azmi lan nejo alih ing atase su. Au tukhfuhu tawa nyamarake sira kabeh ing ma. Tusiruhu tegese nyamarake sira kabeh ing ma. Yuhasibukum mongko bakal ngisap ing sira kabeh. Yukhbirukum tegese nyeritani ing sira kabeh bihi kelawan ma saballahu Gusti Allah. Yaumal kiamat yang dalam dina kiamat. Fayaghfiru mongko ngapura sapa Allah liman maring wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah. Al maghfirata tegese pengapura lahu maring wong. Wa yu'adzibulan bakal nyiksa sapa Allah man ing wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah. Ta'dzibahu ing nyiksa man. Wal fi'lanu tafi'il loro bil jazmi hali tetep kelawan jazm iku atfun den atafake ala jawab syarti ing atase jawab syarat. Wa raf'i lan kelawan rafa ai fahuwa tegese nakdirake fahuwa. Wallahu ta'ala Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku qadirun zat kang kuwasa. Wa min hulan iku setengah saking syai' muhasabatukum utawi mriksa ira kabeh. Wa jazaukum lan males sira kabeh. Amanang imanake sodako tegese benerake sapa rasul Muhammadun tegese Nabi Muhammad bima kelawan perkara ungzila kang den turunake apa ma ilahi maring rasul mirrabi saking pangerane rasul bayane minal Qur'ani saking Al-Qur'an wal mu'minuna lan wong-wong mukmin kabeh atfun utawi lafat al mu'minun iku den atofake alih ing atase lafat ar-rasul kulun utawi saben-saben suwiji tanwinuhu utawi tanwini lafat kulun iku aiwatun dadi ganti minal mudhofi ilaihi saking mudhof ilaih. Amana iku amana iman sapa kulun billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikati Allah wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah. Bil jami kelawan diwaca jamak wal ifrad lan mufrad. Wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah. Yaquluna hale padha ngucap sapa rasul wal mukminun. La nufariqu baina ahadin min rusulih ing pengucap la nufariqu baina ahadin min rusulih. La nufariqu ora bedake kita baina ahadin ing dalem antarane wong suwiji. Min rusulih kang tetep saking pira-pira utusane Allah. Fanu mina mongko iman kita bibaktin kelawan saweneh wa nakfur lan ngufuri kita bibaktin kelawan saweneh kang liya. Kama fa'ala kaya yen to agawe sapa Yahudi wong Yahudi wan Nasr lan wong Nasrani. Wa qalu lan padha ngucap sapa Rasul wal mukminun sami'na ing dawuh sami'na ngrungu kita. Aima tegese ing barang umirna kang den perintah kita bihi kelawan ma. Sama aku bulin kelawan ngrungu secara nerimo. Wa ta'ana lan anut kita nas'aluka nyuwun kita ing panjenengan. Ufronaka ing pangapura panjenengan. Rabbana tuh pangeran kita wa ilaika lan punika dateng panjenengan al-masyiru utawi bali. Al-marji tegese bali bil ba'ti kelawan tangi sause mati. Walamma nazalat lan tatkalane tumurun opal ayatu ayat allati qablaha kang tetep ing dalem sadurung iki ayat. Syaka mongko wadul sopal mukminuna wong-wong mukmin kabeh. Minal waswasati saking waswas. Wasyakolan payah alih ngatasi mukminin apa al muhasabatu meriksa biha kelawan waswasah. Fanazala mongko tumurun apa la yukallifullahu nafsan illa wusaha ayat la yukallifullahu nafsan illa wusaha.
La yukallifu ora merti sapa Allah Gusti Allah nafsan ing awa-awaan illa usaha angin ing kuwasane nafsan. Ae mate kese perkara tasa ungu kang jembar ing ma apa kudratuha kekuasaane nafsan. Laha iku tetep keduwe nafsan ma utawi barang kasabat kang nglakoni apa nafsan. Bayane minal khairi saking kebagusan ae thawabu tegese ganjarane ma. Wa alaiha lan iku tetep ing atase nafsan. Ma utawi perkara iktasabat kang nglakoni sapa nafsan. Bayane minasyari saking olo ae wizru tegese dosane mak tasabat. Wala yu'akhud lan ora den siksa sapa hatun wong suwiji bidan biahatin kelawan sebab dosane wong suwiji kang liya. Wala bimalan ora kelawan barang lam yaksibu kang ora nglakoni sapa hat ing ma. Mimma sangking perkara waswasat kang waswas bi kelawan ma apa nafsuhu atine ahad. Wa qululan ngucap sira kabeh Rabbana la tu'akhidna ing dawuh Rabbana la tu'akhidna. Rabbana tuh pangeran kita la tu'akhidna ampun nyiksa panjenengan ing kita bil iqabi kelawan siksa. Inna sinalamun lali kita au aqtona utawa luput kita. Tarokna tegese ninggal gitu aswaba ing bener. La an amdin ora saking sengaja. Kama khotta kaya yen to nyiksa panjenengan bi sebab nasina man ing wong goblana kang tetep ing dalam sadurunge kita. Wa qad rafa hale teman-teman ngilangake sapa Allah Gusti Allah dalika ing mungkon-mungkon muakhadah an hadhil ummah saking ikilah umat. Kama kaya keterangan warat kang wis tumeka apa ma fil hadis ing dalam hadis. Faswaluhum mongko utawi jalu ilange panuntut iku i'tirafun pengakuan bini amatillahi kelawan nikmati Allah. Rabbana tu pengiran kita wala tahmilan ampun mikulake panjenengan alena ing atase kita isron ing bobotan. Amron tegese perkara yaskalu kang amrat alena ing atase kita apa hamluhu mikul amr. Kama hamal tahu kados yen to mikulake panjenengan ing amr alladzina ing atase wong akeh mingko bena kang tepe ing dalem sadurunge kita. Ai Bani Israil tegese Bani Israil. Bayani mingkotin nafsi sangking mateni awa-awaan fitaubat yang dalam taubat wa ikhraji rubil mali lan ngetokake separone harta. Fi zakat yang dalam zakat. Wa qardi maudhi'in najasati lan gunting panggonane najis. Rabbana tuh pangeran kita wala tuhammilna lan ampun mikulake panjenengan ing kita ma ing perkara la taqata kang boten wonten kegiatan iku maujud kuat tegese ora ana kekuatan lana kedue kita bihi kelawan ma. Bayani minat takalifi saking pira-pira pamarten wal bala ilan bala. Wa fulan mugi ngapura panjenengan anna saking kita umku tegese mugi nglebur panjenengan dunubana ing pinten-pinten dosa kita. Wa firlan mugi ngapura panjenengan lana datang kita warhamna lan mugi melasi panjenengan ing kita. Fi rahmatiku ing dalam rahmat ziyadatun utawi tambahan alal maghfirati ing atase pengapura. Anta utawi panjenengan iku maulana bendoro kita. Sayyiduna tegese Gusti kita. Wa mutawalli umurina lan kang wasane pinten-pinten perkawis kita. Fangsurna mongko kaula aturi nulungi panjenengan ing kita al kaum ing atase kaum al kafirin kang padha kafir sapa kaum. Bi qomatil hujjati kelawan jenengake hujjah wala batilan menang fi kitalihim ing dalam merangi kafirin. Faina ming syanil maula mengko sedune ku tetep setengah saking tingkai bendoro. Ayang sura yen to nulungi sapa maula mawaliyahu ing pira-pira kawulane maula ala ada ing atase pira-pira satru. Wa fil hadis lan den tutur ing dalam hadis lamma nazalat semangsane tumurun apa hadil ayah ikilah ayah. Faqara'aha mongko maca ing hadil ayah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kila mongko den dawuhake lahu maring Kanjeng Nabi, aku iba kuli kalimatin ing dalem ngiring-ngiringi saben-saben kalimat apa qad fa'altu dawuh qad fa'altu teman-teman wis agawe ingsun. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tidak ada yang berhak untuk disembah dan ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berhak memberikan aturan syariat sesuai dengan kehendaknya. Karena memang semuanya adalah milik Allah. Maka Allah bebas mengatur dunia ini sesuai dengan kehendaknya. Wa in tubdu tudhiru ma fi anfusikum minasui wal azmi alaih. Dan jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu, maksudnya jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu berupa niat-niat buruk dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Au tukhfuhu tusirruhu, atau kamu menyembunyikannya, maksudnya merahasiakannya. Yuhasibukum yukhbirukum billah yaumal qiyamah. Maka pastilah kamu akan dihisab oleh Allah. Maksudnya semua itu akan dikabarkan atau dibeberkan di hadapan kamu pada hari kiamat kelak. Fayaghfiru liman yasha'u al-maghfirah lah. Maka Allah akan mengampuni siapa yang Dia kehendakinya untuk diampuni. Wa yu'adzibu man yasha'u ta'dzibah, dan Allah akan menyiksa siapa yang Dia kehendakinya untuk disiksa. Wal fi'lani bil jazmi atfun ala jawabi syarti wa rafi ay fahuwa. Kedua fi'il di atas yakni lafaz fayaghfiru dan lafaz wa yu'adzibu bisa dibaca jazm dengan diatofkan pada jawab syarat yakni lafaz yuhasibukum. Bisa juga dibaca rofa dengan dijadikan susunan kalimat baru dengan mengira-ngirakan lafaz fahuwa. Jadi kira-kiranya berupa kalimat fahuwa yaghfiru liman yasha dan seterusnya. Jadi kesimpulannya di sini ada dua macam qiraah. Imam Ibnu Amir dan Imam Asim membaca dengan fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha', dibaca dengan rafa. Sedangkan imam yang lain membaca dengan fayaghfir liman yasha'u wa yu'adzib man yasha'. Jadi dibaca dengan jazm. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa minhu muhasabatukum wa jazaukum. Dan di antara kuasa Allah itu adalah melakukan hisab atau perhitungan amal terhadap kalian dan memberikan balasannya kepada kalian. Amana saddaqar Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima unzila ilaihi min rabbih minal Qur'ani wal mu'minun mudhifa alaih. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman, dalam artian telah membenarkan terhadap apa yang diturunkan kepada dirinya dari Tuhannya berupa Al-Quran. Demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun tanwinuhu iwatun nal mudhaf ilah. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi bil jam'i wal ifrad wa rasulih. Mereka semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, serta para rasulnya. Pemirsa, tanwin pada lafaz kullun amanah. Pada lafaz kullun, tanwin tersebut adalah tanwin iwat atau tanwin yang menjadi pengganti bagi mudhaf ilah. Artinya tanwin di sini menggantikan dhamir hum yang kembali pada lafaz rasul dan mukminun. Jadi lafaz aslinya adalah kulluhum, lalu dhamir hum dibuang diganti dengan tanwin. Selanjutnya pada lafaz wa kutubihi
di sana ada yang membaca secara jamak dan ada pula yang membaca secara mufrad. Artinya di sini ada dua macam qiraah. Imam Hamzah dan Al-Kisai membaca dengan bentuk mufrad, dibaca wa kitabihi. Sedangkan imam yang lain membaca dengan bentuk jamak sehingga dibaca wa kutubihi. Wa kutubihi. Yaquluna la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Mereka semua, yakni Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara Rasul-Rasulnya. Fanu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'din kama fa'alal Yahud wan Nasara. Maka kami tidak akan seperti kaum Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada sebagian dan kafir pada sebagian yang lain. Wa qalu, dan mereka mengatakan, sami'na, kami dengar. Aima umir nabi sama qabulin, maksudnya kami dengar apa yang diperintahkan kepada kami disertai dengan penerimaan. Wa ta'ana, dan kami taati. Nas'aluka ufronaka rabbana wa ilaikal masyir al-marji'u bil ba'di. Serta kami bermohon kepadamu, ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali, yakni pada hari kebangkitan kelak. Walamma nazalatil ayatul lati qablaha syaqal mu'minuna minal waswasati wa syaqqa alaihimul muhasabah biha fanazala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ila akhirih. Tatkala turun ayat yang sebelumnya, yakni ayat yang berbunyi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kalian melahirkan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan itu. Nah, lahiriah dari ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa apapun yang terlintas di hati kita, baik yang kita tampakkan atau yang kita sembunyikan, semua akan dihisab atau dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut terasa berat sekali bagi para sahabat. Maka mereka pun mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang was-was, yakni pikiran buruk yang sering begitu saja muncul dalam pikiran, sehingga berat bagi mereka jika hal itu termasuk perkara yang dihisab. Maka turunlah ayat ke 286 ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha aima tasa'uhu qudratuha. Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala hanya akan membebani sekedar kesanggupannya. Laha makasabat minal khairi ay thawabuhu. Ia mendapat dari apa yang diusahakannya. Artinya dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Wa 'alaiha maktasabat minasyarri ay wizruhu. Dan dia akan memperoleh pula dari apa yang dia perbuat. Artinya dia akan mendapatkan dosa dari kejahatan yang diperbuatnya. Wala yu'akhadhu ahadun bidzambi ahadin. Seseorang tidaklah menerima hukuman dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Wala bima lam yaksibu mimma waswasat bihi nafsu. Dan seseorang tidak pula dihukum atas perkara yang di luar kendalinya, seperti was-was berupa niat jahat yang terlintas begitu saja dalam hati selama dia tidak menjalankan niat jahat itu. Pemirsa yang dihormati Allah, setelah ayat ini turun maka bisa dipahami bahwa apapun yang terlintas di pikiran kita tidak akan dihisab selama tidak sampai pada tingkat azam. Azam adalah niat kuat untuk melakukan sesuatu. Lebih simpelnya mungkin azam itu adalah rencana hati untuk melakukan sesuatu, baik itu perkara yang baik atau perkara yang buruk. Jadi barang siapa yang hatinya sudah ada rencana untuk melakukan kebaikan atau rencana untuk melakukan kejahatan, maka rencana hati itu akan dicatat dan diperlihatkan di hari kiamat kelak. Hanya saja jika rencananya itu adalah rencana jahat dan ternyata rencana jahat itu tidak jadi dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan tidak akan memintai pertanggungan jawab.
Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam Kutubus Sittah dari Abu Hurairah yang berbunyi, Innallaha tajawaza li an ummati ma hadathat bihi anfusaha ma lam takallam aw ta'mal. Sesungguhnya Allah telah memaafkan aku buat umatku semua hal yang dibisikkan oleh hati, selagi hal itu tidak dikatakan atau dikerjakan. Adapun jika rencana itu adalah rencana baik, maka rencana hati itu sudah ditulis satu kebaikan. Dan jika ia jadi melakukan kebaikan itu, maka dia akan ditulis melakukan 10 kebaikan. Ini berdasar sabda Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, Qala Allah, idza hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha 'alaih. Fa in amilaha faktubuha sayyi'atan wa idza hamma bi hasanatin falam ya'malha faktubuha hasanah fa in amilaha faktubuha asyara. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berfirman kepada para malaikat. Apabila hambaku berniat untuk melakukan suatu keburukan, maka janganlah kalian mencatat hal itu terhadapnya. Dan jika dia mengerjakannya, maka catatlah hal itu sebagai satu keburukan. Apabila dia berniat hendak mengerjakan suatu kebaikan dan ia tidak mengerjakannya, maka catatlah hal itu sebagai satu kebaikan. Dan jika dia mengerjakannya, maka catatlah hal itu pahala 10 kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah, betapa ini adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Dimana jika kita berniat untuk melakukan suatu kebaikan, baru niat saja sudah ditulis satu kebaikan. Dan jika betul-betul dilakukan, maka akan ditulis 10 kebaikan. Sebaliknya, jika kita punya niat jahat, niat itu tidak akan dicatat sebagai keburukan sampai benar-benar dilakukan. Jika toh dilakukan, maka hanya akan dicatat sebagai satu keburukan. Ini adalah nikmat luar biasa yang wajib kita syukuri. Selanjutnya ucapkanlah, Rabbana la tu'akhidna bil iqabi in nasina aw akhtana tarakna shawaba la an'amti kama akhadta bihi man qablana. Wahai Tuhan kami, janganlah kami dihukum dengan siksaan jika kami lupa atau tersalah. Artinya melakukan sesuatu yang tidak benar tanpa sengaja, sebagaimana dihukumnya orang-orang sebelum kami. Wa qad rafa'allahu dzalika an hadhil ummah kama warada fil hadits. Sebenarnya hal ini telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis. Mungkin hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, atau Broni dan Al-Hakim dari Abu Dzar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Tsauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku kekeliruan, lupa dan perbuatan jelek yang mereka lakukan karena dipaksa. Fasu'aluhu i'tirafun bi ni'matillah, maka permintaan ini sebenarnya hanya merupakan pengakuan terhadap nikmat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala baru mengajari kita berdoa setelah nikmat itu diberikan. Saya jadi ingat guru saya pernah berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hamba itu untuk berdoa. Jadi hakikatnya lebih dahulu ijabah Allah daripada doa seorang hamba. Bahkan yang sering Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat tanpa sang hamba itu meminta. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran amrun yathqalu 'alaina hamluhu kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat yang tidak mungkin dapat kami pikul, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Aiban Israila min qatlin nafsi fit taubati wa ikhraji rubu'il mali fi zakati wa qardi maudi'in najasah.
Yang dimaksud orang-orang sebelum kami di sini adalah kaum Bani Israel, di mana mereka harus bunuh diri dalam bertobat, harus mengeluarkan seperempat harta dalam zakat, dan harus memotong baju yang terkena najis. Rabbana walatah Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana quwwata lana bih minat taklifi wal bala. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maksudnya perkara yang tidak kuat kami tanggung berupa tugas-tugas dan cobaan-cobaan yang berat. Wa'afwanna, berilah maaf kami. Umkhudunubana, maksudnya hapuslah dosa-dosa kami. Waghfir lana warhamna, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Fir rahmati ziyadatun alal maghfirah. Rahmat atau kasih sayang Allah itu lebih daripada sekedar ampunan. Maksudnya orang yang dikasihi Allah tentu lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang sekedar mendapatkan ampunan. Anta maulana, engkaulah pembela kami, sayyidana wa mutawalli umurina, artinya pemimpin dan pengatur urusan kami. Fangsurna alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Bi qomatil hujjati wal ghalabati fi qitalihim fa inna min sya'nil maula ayang sura mawaliyahu alal a'da, yakni dengan mengajarkan argumentasi yang tak terbantahkan dan memberikan kemenangan dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu. Karena sudah sewajarnya bila seorang majikan itu menolong anak buahnya terhadap musuh-musuh mereka. Fil hadithi lamma nazalat hadhil ayah fa qara'aha sallallahu alaihi wasallam qila lahu aqiba kulli kalimatin qad fa'altu. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa tatkala ayat ini turun dan dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, maka setiap kalimat yang dibaca oleh Nabi diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban qad fa'altu, telah aku penuhi. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan semua permohonan yang tercantum dalam ayat ini. Pemirsa yang dihormati Allah, setelah mempelajari ayat ini maka kita harus betul-betul bersyukur di mana kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang syariat agamanya sangat mudah sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita dengan kewajiban di atas kemampuan kita. Satu contoh, orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk. Tidak mampu duduk, boleh dengan tidur miring, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada agama ini. Dan perlu diketahui pula bahwa ini adalah penutup dari surat Al-Baqarah, di mana dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini memiliki keistimewaan khusus. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, wa'titu khawatimah suratil Baqarah min kangjin tahtal arsh alam yu'tahunna nabiyyun qalbi. Aku dikaruniai penutup surat Al-Baqarah dari gudang di bawah arsy yang tidak diberikan kepada satupun dari para nabi sebelumku. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekian kajian tafsir Jalalain kali ini. Mudah-mudahan kajian ini mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW sehingga membuahkan manfaat maslahah barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wallahu a'lam bishawab.